Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, simak video ini sampai akhir karena saya memiliki sebuah kabar baik buat saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya akan mengajukan pertanyaan diagnostik. Pertanyaan yang pertama, seandainya saudara meninggal hari ini, apakah saudara sekalian yakin atau pasti akan masuk surga? Dan jika jawabannya iya, apa alasan Allah mengizinkan Anda masuk dalam kerajaan surganya? Banyak orang yang berkata bahwa karena saya berbuat baik, rajin ke gereja, mengasihi orang tua, mengasihi sanak saudara, dan lain sebagainya. Dan jika pertanyaannya tidak, bukankah Anda mau masuk surga? Tentunya kita semua memiliki sebuah harapan yang besar agar kita satu kali kelak Tuhan panggil, kita berada dalam kerajaan surga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup kekal adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Jadi hidup kekal itu diberikan kepada manusia secara gratis atau cuma-cuma, tidak perlu dibayar. Seperti halnya dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Hal ini kita dapat lihat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi hidup kekal itu tidak didapat karena perbuatan baik kita atau karena usaha kita. Tetapi itu hanya dianugerahkan kepada manusia secara cuma-cuma. Jadi sebuah perbuatan baik tidak menjaminkan kita untuk memperoleh keselamatan atau surga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang walaupun hidup kekal ini adalah gratis atau diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma, tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalanginya? Adalah dosa. Kita perhatikan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang dosa adalah hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Tentunya dosa adalah hal-hal yang menyimpan dari kehendak Tuhan, baik itu pencurian, melakukan hubungan seks di luar nikah, mencuri, berzina, berkata kotor, dan lain sebagainya. Dengan dosa ini tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita agar kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Dulu saya juga berpikir bahwa ketika saya berbuat baik, maka saya akan masuk surga. Dulu saya berpikir bahwa ketika perbuatan saya lebih banyak dan dosa saya lebih sedikit, saya berpikir bahwa saya akan masuk surga. Tetapi ketika saya mempelajari dengan benar akan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah pemahaman yang salah atau keliru. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita mau menjadi bagian dalam kerajaan surga, tuntutan Allah harus sempurna. Kita dapat lihat dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi mustahil ketika kita banyak melakukan perbuatan baik, yang walaupun sedikit saja kejahatan yang kita lakukan, tetapi kita tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Karena tuntutan Allah harus sempurna. Biar satu saja dosa yang kita lakukan dalam dunia ini, itu adalah noda. Karena tuntutan Allah harus sempurna. Jadi, kebaikan sebanyak apapun yang kita lakukan, dan sedikitnya kejahatan yang kita lakukan, itu adalah mustahil ketika kita akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Jadi tidak menjamin untuk kita dengan perbuatan baik yang kita lakukan untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Jika perbuatan baik tidak menjaminkan kita untuk masuk surga, berarti harus ada cara yang berbeda. Karena perbuatan baik tidak menjaminkan kita masuk surga. Karena tuntutan Allah harus sempurna. Satu saja ya dosa yang kita lakukan
itu sudah mencemari segala perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi tidak layak bagi Tuhan jika kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Untuk itu, mari kita melihat cara yang berbeda. Bagaimana sifat-sifat Allah? Tentunya sifat Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyabar, Maha Mulia, Maha Kuasa. Itu adalah sifat-sifat Allah. Pengertian yang salah tentang Allah. Banyak orang yang menggambarkan Allah sebagai kakek yang memiliki kasih tapi tidak adil. Jika kita perhatikan seorang kakek, jika cucunya bersalah, dia mengasihinya, dia tidak mau menghukumnya. Di situ dia tidak memiliki adil, hanya dia mengasihi. Sehingga banyak orang yang berkata bahwa atau yang menggambarkan Allah sebagai kakek, sehingga dengan bebas saja ia melakukan dosa, sehingga ia terus pelihara akan dosa dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa nanti hari Minggu saya hapus dosa, pasti Tuhan akan mengasihi saya ketika saya datang permohonan. Sehingga dia terus hidup dalam dosa. Hari Senin sampai hari Sabtu berbuat dosa, hari Minggu dia bilang hapus dosa, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat orang yang menggambarkan Allah sebagai kakek yang memiliki kasih tapi tidak memiliki adil. Tetapi ada pula juga orang yang menggambarkan Allah sebagai polisi yang hanya memiliki keadilan tapi tidak memiliki kasih. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kasih dan juga adil. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih? Kita dapat lihat dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan bagaimana kita tahu Allah itu adalah adil? Kita baca dalam Keluaran 34 ayat 7b. Tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukum. Jadi Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Dilema. Bagaimana kasih dan keadilan dapat bertemu? Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan di dalam diri Yesus Kristus. Kasih dan keadilan dapat bertemu jika melalui pengorbanan. Untuk itulah Tuhan mengernakan putranya yang tunggal untuk kita semua orang berdosa, agar kehadiran putranya yang tunggal kita dibenarkan oleh Bapa yang di sorga. Kita perhatikan lagi dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita perhatikan lagi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apa yang dilakukannya? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seandainya ini adalah buku catatan dosa dan ini adalah Tuhan, ia ditimpakan kepada dia, sehingga dia yang tidak bersalah, sehingga ia yang tidak berdosa, dia menjunjung segala dosa dan keterbatasan kita, ditimpakan kepada dia. Dia menanggung setiap dosa kita, sehingga melalui dia, yaitu Tuhan, kita dibenarkan, kita ditebus dosa kita secara sempurna. Dosa kita telah diampuni, dosa kita sudah disuci basuh bersihkan dengan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Tuhan berkata di atas kayu salib pada perkataan yang ke-6, sudah selesai. Artinya segala dosa kita, segala kutuk sudah diputuskan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan dengan pengampunan yang sempurna. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, anugerah atau hidup kekal ini dapat diterima oleh manusia dengan iman. Iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama, iman yang melompat dalam gelap, percaya tapi tidak tahu atau siapa yang dipercaya. Dan yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Artinya bahwa dia tahu tentang Yesus, siapa Tuhan yang sebenarnya, tetapi hanya sebatas pikirannya, hanya berdasarkan intelektualnya.
tetapi dia tidak pernah mengandalkan Tuhan ketika dia menghadapi yang namanya persoalan. Dia tidak menjadikan Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya, hanya sebatas tahu atau hanya selintas dalam pikirannya. Dan yang ketiga, iman yang sementara. Iman yang sementara ialah, atau iman yang tidak menyelamatkan, ia kenal Tuhan ketika dia diperhadapkan yang namanya masalah, ketika dia diperhadapkan dalam hal-hal yang mungkin dia mengalami jalan buntu, seperti halnya dia mau membutuhkan kesembuhan baru dia datang kepada Tuhan. Ketika mengalami masalah baru dia datang kepada Tuhan. Tentunya ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Tetapi ketika kita mau menjadi bagian dalam kerajaan surga, marilah kita membangun sebuah komitmen dalam diri kita bersama Tuhan, bahwa pada saat ini saya mau menerima Tuhan dalam diri saya, dalam hidup saya secara pribadi. Dan ketika saya mengalami masalah, saya akan tetap andalkan Tuhan. Ketika saya dalam keadaan suka, saya tetap mengandalkan Tuhan. Itu adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, sekali lagi, iman yang mau menerima Tuhan dalam hidupnya secara pribadi dan tetap mengandalkan Tuhan, suka maupun duka. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau selamat hari ini, kita harus meninggalkan hal-hal yang menyimpan dari kehendak Tuhan. Hanya kita andalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada hal-hal lain yang kita andalkan selain Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Milikilah iman yang menyelamatkan, yaitu terima Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, dan tetap mengandalkan Tuhan di saat suka maupun duka. Dan kita terus membangun sebuah hubungan atau kedekatan yang intim dengan Tuhan, yaitu melalui perbuatan baik kita. Jadi diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik supaya diselamatkan. Sekali lagi, diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik supaya diselamatkan. Jadi pada substansinya bahwa hidup kekal itu diberikan kepada manusia secara gratis atau cuma-cuma, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak berbuat baik. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan hidup kekal itu secara gratis dalam kehidupan kita, maka sebagai orang yang percaya, meresponilah akan anugerah itu yang diberikan kepada manusia secara gratis, atau meresponi akan kebaikan Tuhan itu, atau berterima kasih lewat perbuatan kita. Kita mengasihi orang lain, kita menolong orang lain, jadi berkat dalam setiap totalitas kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah ini semua kita pahami? Berbagai penjelasan yang saya dapat sampaikan. Jadi pada substansinya bahwa hidup kekal itu adalah anugerah yang diberikan kepada manusia secara gratis, tidak perlu dibayar dengan perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan pada saat ini, ketika kita pergi ke gereja, mengasihi orang lain, mengasihi saudara kita, itu bukan jaminan untuk masuk surga, tetapi itu adalah tanda syukur kita atau ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita dengan sempurna dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Seperti hal yang saya dapat katakan tadi, pada perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya segala dosa kita sudah diampuni dengan pengampunan yang sempurna. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menerima Yesus pemberi anugerah hidup kekal, alihkan dan mengandalkan diri kepada Yesus sebagai juru selamat, dan jadikan Yesus sebagai Tuhan Anda secara pribadi dalam hati. Dan kita harus bertobat. Bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena hidup kekal itu kita sudah terima dengan gratis atau cuma-cuma,
Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal ini. Hari ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal, tidak mengandalkan diri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai bukti, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya, dan hanya mengikuti Yesus saja sesuai dengan janji-Mu. Saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kepastian keselamatan itu, anugerah hidup kekal itu ada. Hal ini kita dapat lihat dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah ayat-ayat yang merupakan kepastian bahwa kita akan menjadi bagian dalam kerajaan surga jika kita menjadi orang yang percaya atau yang jadikan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mau menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus terus membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, membaca Alkitab, rajin ke gereja, bersekutu, dan bersaksi. Jika kita lakukan hal ini, seperti halnya saya katakan, tidak menjadi bagian untuk selamat, tetapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima hidup kekal ini secara gratis atau cuma-cuma. Sebagai respon saudara pada saat ini, karena saudara sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, teruslah bersaksi akan karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara menyimak video ini, teruslah pelajari akan sabda kebenaran firman Tuhan, dan jadilah saksi di keluarga saudara, di lingkup saudara, maupun di dalam bidang studi saudara, maupun dalam pekerjaan saudara. Teruslah mempermuliakan nama Tuhan sebagai respon saudara, karena hidup kekal itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan akhir kata, jangan lupa share video ini di media sosial, baik itu di Facebook, di WhatsApp, sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dan banyak orang yang mengerti akan tentang karya Allah di dalam diri Yesus Kristus, bagaimana Tuhan itu memberikan hidup kekal kepada manusia secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.